Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yusnawati, kelas IT 002 dengan NIM 20.04.01.00.82. Baik Pak, di sini saya akan mempresentasikan dari soal UAS mata kuliah Teori Informasi dengan Bapak dosen Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Apa prinsip inti teori informasi? Prinsip inti teori informasi adalah mengukur jumlah informasi untuk menggambarkan efisiensi dan kapasitas sistem komunikasi. Prinsip ini melibatkan pengukuran entropi dan redundansi informasi yang memfasilitasi penyimpanan dan transmisi data yang optimal. Soal yang nomor 2, bagaimana entropi berhubungan dengan teori informasi? Satuan dari entropi dalam kurung X adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari suatu data atau sebuah dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Dalam teori informasi, entropi awalnya dipergunakan oleh Shannon untuk mengukur kandungan informasi suatu data atau dengan kata lain ketidakpastian yang dimiliki seseorang tentang data tersebut. Pada tahun 1948, Claude Shannon memperkenalkan konsep untuk mengukur sebuah informasi secara matematika. Penelitian beliau ini ditulis pada papernya dengan judul A Mathematical Theory of Communication, memberikan pengaruh yang sangat besar pada komputasi modern. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Teori Informasi. Pada waktu itu, Shannon ingin mencari sebuah cara untuk mengirim pesan secara efisien, yaitu melakukan encoding informasi menggunakan jumlah bit sekecil mungkin tanpa kehilangan nilai informasinya. Rumusan masalah yang dihadapi Shannon adalah diberikan sebuah distribusi probabilitas dari satu kejadian, bagaimana cara untuk menghitung rata-rata nilai bit yang paling minimal yang dapat merepresentasikan kejadian tersebut. Nah, dari sinilah muncul entropi. Entropi yang dilambangkan dengan H dalam kurung X adalah ekspektasi dari I dalam kurung X, yaitu rata-rata nilai informasi dari kumpulan kejadian. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Entropi Shannon ini juga dapat mengukur seberapa banyak ketidakpastian atau keterkejutan dari sebuah kejadian yang akan datang. Seperti yang telah disebutkan bahwa entropi adalah rata-rata informasi yang kita dapatkan dari seluruh kejadian. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi nilai entropi menandakan semakin banyak ketidakpastian atau keterkejutan. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah nilai entropi artinya semakin sedikit keterkejutan. Berarti soal nomor 3, apa peran teorema Shannon-Hartley dalam teori informasi? Dalam teori informasi, teorema Shannon-Hartley mengatakan kecepatan maksimum informasi dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi dengan bandwidth tertentu dengan adanya noise. Ini adalah penerapan teorema pengkodean saluran Bising pada kasus pola dasar saluran komunikasi analog waktu kontinu yang tunduk pada kebisingan Gaussian. Teorema ini menetapkan kapasitas saluran Shannon untuk tautan komunikasi tersebut yang merupakan batas jumlah maksimum data digital bebas kesalahan, yaitu informasi yang dapat ditransmisikan dengan bandwidth tertentu dengan adanya gangguan kebisingan, dengan asumsi bahwa sinyal tersebut daya dibatasi dan proses derau Gaussian dicirikan oleh gaib daya atau kerapatan spektral daya yang diketahui. Nama hukum ini diambil dari nama Claude Shannon dan Raphael Hartley. Soal nomor 4, bagaimana teori redundansi dan koreksi kesalahan diterapkan dalam teori informasi? Nah, dalam teori informasi, teori redundansi dan koreksi kesalahan digunakan untuk meningkatkan keandalan komunikasi. Redundansi melibatkan penambahan data ekstra ke pesan yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan selama transmisi. Istilah redundansi berasal dari kata Latin redudere dan berarti meluap atau yang berlebihan. Dalam ilmu komputer, redundansi mengacu pada data berlebih jika tidak akan mengakibatkan hilangnya informasi.
Nah, untuk yang soal kelima, apa aplikasi utama teori informasi dalam sistem komunikasi? Nah, aplikasi utama teori informasi dalam sistem komunikasi meliputi kompresi data, deteksi dan koreksi kesalahan, enkripsi aman, pemodelan dan analisis transmisi sinyal, dan pengoptimalan penggunaan pita lebar untuk memaksimalkan kecepatan dan keandalan transfer data. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana perkembangan aplikasi terkini dalam sistem komunikasi. Nah, jadi perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial dari masa ke masa. Kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pendidikan, teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini. Aplikasi sistem komunikasi data adalah media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, di sini ada 4 contoh aplikasi sistem komunikasi data yang banyak digunakan saat ini, mulai dari ATM, email, e-commerce, dan m-banking, dan masih banyak yang lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.